Kamera roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Boy. Setelah video-video sebelumnya gue cerita tentang penyiksaan, tentang pembunuhan, pokoknya tuh yang sadis-sadis, hari ini kita mau santai dulu. Gue mau cerita tentang kasus penipuan yang keretanya lewat. Kamera roll. Maklum ya, Ini syutingnya di DPR, daerah pinggir rel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Boy. Setelah video-video sebelumnya gue cerita tentang kasus penyiksaan, kasus pembunuhan, pokoknya tuh cerita yang sadis-sadis. Hari ini kita mau santai dulu. Kita mau cerita tentang kasus penipuan yang bisa dibilang nih kasus penipuan terbesar di dunia yang terjadi di Amerika. Di video ini gue bakal cerita ini siapa sih nih penjahatnya nih yang udah bikin skema investasi bodong, skema tipu-tipu yang gilanya sampai sekarang tuh masih dipakai. Dan di Indonesia banyak yang kena modus tipu-tipu kayak gini. Yang gue harap sih dengan lo nonton video ini lo bisa terhindar dari modus tipu-tipu kayak gitu. Buat yang penasaran siapa penjahatnya dan juga gimana cara kerja modus tipu-tipu ini, jangan kemana-mana. Uang. Ada yang bilang kalau uang tuh lebih manis daripada madu. Halo anak-anak, uang lebih manis daripada madu. Dan lu punya banyak uang, lu jadi orang kaya. Di agama gue sih nggak masalah gitu. Cuma yang jadi masalah adalah gimana cara lu ngedapetin uang tersebut. Ada yang kerja dari Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu waktunya libur dia nyambi cari kerjaan lagi biar dapat uang. Ada juga yang ke pasar pagi-pagi dia bangun, dia belanja kebutuhan buat dia dagang. Biar apa ya? Biar dapat uang. Nah, ada juga sebagian manusia-manusia brengsek yang gunain cara-cara ilegal, cara-cara haram buat dapetin uang. Salah satunya tuh dengan cara tipu-tipu. Dia pakai mulut manis, dia ngerayu-ngerayu, dia bohongin elu buat ngambil uang lu. Nah, seperti di awal gue bilang, tokoh kali ini yang jadi sentral bahasan kita, ini tuh tokohnya emang gue rasa soal tipu-tipu, soal ngembat-ngembatin duit orang tuh kayaknya udah mendarah daging. Kayak jadi udah jalan hidupnya gitu, jalan ninjanya dia tuh harus menipu buat dapetin uang. Siapa dia? Dia adalah Charles Ponzi. Terlahir dengan nama Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Anjir, panjang banget namanya. Doi lahir pada 3 Maret 1882 di Lugo, Emilia Romagna, Italia. Nah, si Ponzi ini ngakunya tuh kalau leluhurnya tuh sebetulnya tuh kayak darah-darah bangsawan gitu di daerah Parma. Tapi keluarganya tuh kayak mengalami kejatuhan dan kekurangan uang. Nah, karena keluarganya kekurangan, si Ponzi ini sempet kerja di kantor pos Itali. Sampai akhirnya dia diterima kuliah di University of Rome La Sapienza. Sorry ya kalau pronunciation gue salah nih, soalnya gue nggak terlalu bisa bahasa Itali. Si Ponzi ini di tempat kuliahnya, di universitasnya ini, dia tuh malah gaul sama anak-anak orang kaya yang nganggep kuliah ini tuh 4 tahun tuh cuma buat liburan doang. Dia ikutlah gaya-gaya mereka tuh, dia ikut nongkrong-nongkrong di opera, nongkrong-nongkrong di bar, nongkrong-nongkrong di kafe gitu. Sampai dia tuh bangkrut, habis duitnya cuma buat kongko-kongko doang. Dan 4 tahun di kuliah dia nggak dapet gelar di DO. Banyak anak-anak Itali tuh yang ngerantau ke Amerika dan balik jadi orang kaya. Nah, orang tuanya si Ponzi tuh berharap si Ponzi juga ngikutin jejak mereka gitu. Ngerantau ke Amerika, berjuang cari duit dan balik jadi orang kaya buat naikin lagi martabat keluarganya. 15 November 1903, Ponzi benar-benar ngerantau.
Dia tiba di Boston dengan uang di kantong cuma $2,5. Mungkin lu pikir gila kali, lu ngerantau cuma duit $2,5 ke tanah orang di Amerika, dikasih ongkos sama keluarganya, tapi malah dia pakai buat main judi selama pelayaran itu. Mungkin digabut kali, dia nggak ada HP gitu. Kalau lu kan di kapal lu bisa WA, lu bisa Instagram gitu, tapi digabut dia malah main judi. Sesampainya di Amerika, Ponzi langsung cepet dia belajar bahasa Inggris dan ngabisin beberapa tahun ke depan kerja serabutan, macem-macem dia kerjain, sampai akhirnya dia diterima kerja jadi tukang cuci piring. Dia kerja dengan bener, dia baik, dia pokoknya ngelaksanain tugasnya dengan sempurna deh, sampai akhirnya dia diangkat jadi waiter. Nggak lama setelah dia diangkat jadi waiter, dia selanjutnya malah dipecat karena dia ketahuan suka nyolong dan suka nilepin uang kembalian pelanggan. Putus asa dia tinggal di Amerika nggak sukses-sukses. Lanjut, dia coba ngerantau ke Kanada. Tahun 1907, dia pergi ke Montreal dan dia jadi asisten teller di Banco Zarossi, sebuah bank yang baru didiriin oleh Luigi Louis Zarossi untuk melayani banyaknya imigran-imigran Itali yang datang ke kota tersebut. Nah, pada saat itu kepribadiannya Ponzi itu benar-benar mempesona karena dia bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan juga tentunya dia bisa bahasa Itali. Pesona yang dia miliki dan keahlian yang dia miliki itu sangat membantu dalam karirnya. Selama kerja di bank ini, si Ponzi itu belajar gimana caranya sebuah bank buat dapetin uang, buat menghasilkan uang. Yang mana hasil dari dia belajar ini nanti dia pakai di kemudian hari itu dalam skema Ponzi-nya buat tipu-tipu orang. Karena kerjanya yang bagus ini, Ponzi itu naik jadi manajer dan tahu kalau bank tempat kerjanya ini punya masalah keuangan yang sangat serius. Karena pinjaman real estate yang buruk dan Zarossi ngebayar bunga bank para penabungnya itu bukan dari keuntungan yang dilakukan sama bank, tapi dari uang nasabah yang baru disetorin. Lu mungkin berpikir kayaknya kok karirnya tuh bagus banget gitu, moncer banget dari cuma asisten teller terus dia bisa naik jadi manajer gitu. Mungkin aja gitu kalau buat lu yang pemalu yang diem-diem aja ya mungkin susah gitu, tapi dia tuh pinter buat narik hati. Karena emang tadi kan gue bilang dia tuh penipu ulung. Bahasa Inggrisnya itu istilahnya tuh conman, dari kata confidence, percayaan diri. Dari dia punya kepercayaan diri, terus ditambah juga dia punya keahlian-keahlian yang mumpuni, yang komplement gitu sama kepercayaan dirinya itu, dia tuh bisa dapetin hati orang lain gitu. Dia bisa bikin orang tuh interest sama dia gitu. Nah, jadi nggak heran dia tuh bisa cepet karirnya naik ya karena itu. Selama dia kerja di situ, dia kan akhirnya dia tahu tuh bahwa nih banknya tuh bermasalah gitu. Sampai akhirnya banknya itu gagal bayar dan Zarossi, pemilik banknya ini itu kabur ke Meksiko dengan membawa lari banyak uang nasabah. Nggak asing kayaknya ya, emang di Indonesia sering yang kayak begini nih gitu. Jadi nggak usah heran, dari zaman dulu kejahatan kayak gini tuh terjadi. Setelah itu otomatis bank tempat kerjanya kan bangkrut, dia nganggur lagi. Dan Ponzi bertahan di Montreal dengan tinggal di rumah Zarossi untuk sementara waktu dan ngebantu keluarga Zarossi yang ditinggal sama si Zarossi nih, sambil dia berencana untuk kembali lagi ke Amerika dan memulai semuanya kembali. Ponzi yang gak punya kerjaan dan numpang di rumah orang tuh dia sekarang tuh bokeh, dia hidup susah dan gak tahu dia dapat ide atau ilham dari mana. Dia mengunjungi bekas pelanggan bank tempat dia kerja itu. Ternyata kantornya tuh sepi dan gilanya dia nemu satu buku cek kosong. Tambah gila lagi, buku cek kosong itu dia tulis buat dirinya. Dia tulis sebesar $423,58 dan dia palsuin tanda tangan Damien Fournier, direktur di perusahaan tersebut. Ya nggak susah-susah banget ya kan, dia kan punya database bekas pelanggannya ini gitu. Nah, ide gilanya ini berhasil, dia bisa cairin itu cek. Keberuntungannya tuh nggak berlangsung lama, karena setelah itu dia langsung ditangkap sama polisi atas tuduhan pemalsuan tanda tangan cek tersebut dan Ponzi ngaku salah. Dan atas kejahatannya itu Ponzi diganjar hukuman 3 tahun penjara di Saint Vincent de Paul Federal Penitentiary.
Nah, emang dasar penipu ya. Dia tuh nggak ngasih tahu sama keluarganya kalau dia tuh di penjara. Dia malah kirim surat sama nyokapnya, dia bilang kalau dia tuh dapat kerja jadi spesial asisten buat sipir penjara. Entah dia nipu atau nggak mau keluarganya khawatir, tapi yang jelas ya gila lah kalau dia kayak begitu caranya gitu. Tahun 1911 Ponzi udah bebas dan sesuai rencana dia balik lagi ke Amerika, tapi nggak lama dia ditangkap lagi atas usahanya menyelundupkan imigran ilegal Italia melewati perbatasan. Dan atas kejahatannya itu, dia diganjar hukuman 2 tahun penjara di Atlanta Prison. Goblok banget. Bikin ulah lagi aja lu Ponzi. Nah, di sono ya, di penjara Atlanta itu, dia jadi penerjemah buat sipir yang nyadap surat-surat milik seorang mafia Ignazio De Wolf Lupo yang akhirnya malah temenan sama si Ponzi. Nggak cuma Lupo, Ponzi juga temenan sama tahanan lain yang bernama Charles W. Morse. Morse ini tuh akhirnya tuh jadi panutan buat Ponzi karena si Morse ini adalah seorang spekulan dan bisnismen dari Wall Street yang kaya raya. Gimana si Ponzi bisa tobat kalau di penjara dia malah dapat koneksi sama orang-orang macem begitu? Setelah bebas dari penjara, si Ponzi itu langsung cabut ke Boston. Nah, di Boston ini dia dapat kerja di tempat pertambangan sebagai perawat. Nah, pas kerja di situ ada kejadian seorang perawat yang bernama Paul Gossett mengalami kecelakaan dan menderita luka bakar parah. Ponzi yang sebenarnya tuh nggak terlalu kenal sama dia itu rela ngedonorin 1400 cm persegi kulitnya yang diambil dari punggung dan kakinya buat ngebantu pengobatan luka bakarnya. Donor kulitnya ini tuh ternyata berakibat buruk buat dirinya gitu, karena ini tuh dari yang diambil kulitnya itu terjadi peradangan yang menyebabkan nyeri dada yang memburuk saat bernapas dan juga dia dapat ada komplikasi sejenis. Karena keadaannya itu, Ponzi tuh nggak bisa lagi jadi perawat dan akhirnya kehilangan pekerjaan itu. Nggak sejahat itu juga ya gitu, lu punya sisi baik juga ya Ponzi ya. Oke. Karena dia udah nganggur lagi, di Boston dia ketemu sama Rose Maria Gnecco, seorang stenografer anak dari keluarga imigran Italia Amerika yang juga punya kios buah di pusat kota. Si Rose Maria Gnecco ini akhirnya tuh dinikahin sama Ponzi pada 1918. Nah, beberapa bulan kemudian karena dia udah nikah, otomatis dia punya tanggung jawab ya kan. Nah, dia ngejalanin beberapa bisnis yang antara lain usaha jualan buah mertuanya dan juga ada perusahaan ekspor impor yang dia buat. Sebelum akhirnya dia dapat ide untuk usaha advertising buat bisnis-bisnis besar yang ternyata idenya ini nggak laku dan usahanya gulung tikar. Setelah itu Ponzi ngambil alih usaha keluarganya, tapi bukannya untung karena dia ngebantu, malah nggak lama usahanya bangkrut. Entah dia curang lagi, bangkrut, atau karena emang dia nggak bakat bisnis, gue nggak ngerti deh. Tapi yang jelas ya, si Ponzi ini tuh daya juangnya tuh buat gapai mimpi, buat bisa sukses itu emang kayak nggak pernah padam gitu. Berkali-kali dia gagal dan berkali-kali dia usaha lagi. Nih kalau yang ini lu boleh contoh nih, bagus nih. Di musim panas 1919 memutuskan untuk buka kantor di 27 School Street di Boston. Nah, Ponzi mulai berkirim surat nih. Dia mulai kayak ngasih proposal kerjaan gitu dah. Dia ke kolega-koleganya yang ada di luar negeri. Nah, dari koleganya yang di luar negeri ini, dia dapat surat balesan dari Spanyol yang nanyain soal katalog iklan dia. Nah, di dalam amplop ini itu dia nemuin International Reply Coupon. International Reply Coupon itu adalah sebuah kupon balasan internasional yang selanjutnya bakal gue sebut IRC. Kaget kan, nih apaan sih gitu kan, dia penasaran nih. Akhirnya si Ponzi cari tahu IRC ini dan dia berhasil menemukan kelemahan dalam sistem IRC ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh Ponzi untuk mengeruk keuntungan. Gimana caranya Ponzi ngakalin kelemahan sistem IRC ini buat jadi duit? Oke, jadi gini. Dalam dunia surat menyurat, untuk bayar biaya posnya ini tuh pakai perangko. Nah, perangko ini spesial nih, tiap negara tuh punya masing-masing perangko.
Jadi perangko Indonesia nggak bisa dipakai buat kirim surat dari Amerika. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga di seluruh dunia kayak gitu. Nah, untuk mengatasi keterbatasan perangko ini, diciptainlah IRC. Gue yang mau kirim surat ke temen gue yang di Amerika, biar dia nggak repot, biar nggak nyusahin dia, di dalam suratnya ini gue kasih deh tuh IRC. Nanti IRC-nya bisa ditukerin sama perangko di negara yang bersangkutan. Dan karena perangko di tiap negara itu harganya beda-beda, IRC pun ngikut harga di negara yang bersangkutan itu. Nah, dari situ ya, yang dimanfaatin ya perbedaan harga IRC antar negara ini yang dimainin sama si Ponzi. Jadi si Ponzi dia beli IRC dari negara-negara yang IRC-nya harganya rendah, terus dia jual di Amerika. IRC-nya itu ditukar perangko dan perangkonya dijadiin duit sama dia. Nah, margin keuntungannya ini yang diambil sama dia. Nah, inflasi setelah Perang Dunia Pertama itu mengakibatkan ongkos kirim surat di Italia menurun drastis. Jadi murah banget kalau dikonversi ke dolar Amerika. Dari transaksi coba-coba ini, setelah dikurangin ongkos modal dan segala biaya nilai tukar falas, Ponzi bisa dapat keuntungan sebesar 400%. Gila, gede banget kan? Nah, ini adalah suatu bentuk arbitrase atau keuntungan yang didapat dengan cara membeli suatu barang yang murah di satu pasar dan menjualnya lebih mahal di pasar yang lain, yang mana hal ini adalah sesuatu yang legal. Melihat adanya peluang bisnis dalam IRC ini, Ponzi langsung berhenti dari kerjaannya sebagai penerjemah dan mulai ngejalanin skema IRC-nya. Tapi buat ngejalanin bisnis ini, dia perlu modal yang nggak sedikit. Apalagi buat beli IRC yang lebih murah dengan mata uang Eropa. Nah, Ponzi langsung bergerilya buat dapetin modal. Awalnya dia coba cari pinjaman dari satu bank ke bank lainnya sampai ke Hanover Trust Company. Tapi semua usahanya itu berakhir dengan penolakan karena nggak yakin bahwa Ponzi itu mampu bayar pinjamannya. Dengan track recordnya dia yang berkali-kali gagal itu ya kan. Nah, terus Ponzi lagi-lagi dia nggak putus asa. Dia ngerubah kantornya jadi semacam kantor saham buat narik dana dari publik. Dia juga nawarin ke teman-temannya di Boston buat turut ikut investasi dia dan ngejanjiin bahwa dia akan menggandakan modal yang ditanam menjadi 2 kali lipat dalam waktu 90 hari. Mantep nggak? Cuma dalam 90 hari duit lu digandain sama dia. Tapi bukan dukun nih. Selanjutnya, Ponzi itu memperpendek jangka waktu balik modalnya jadi cuma 45 hari dengan keuntungan 50%. Siapa yang gak tertarik gitu sama tawarannya? Kan lu tinggal tanam modal, dalam waktu 90 hari, duit lu nambah 2 kali lipat. Padahal, saat itu bank aja tuh cuma bisa kasih bunga 5% per tahun. Per tahun. Dia nawarin 90 hari dibayar 100%. Udah gitu dia bikin lagi skemanya itu ada lagi dalam jangka waktu 45 hari keuntungan 50%. Wow, siapa yang nggak mau ya kan? Gue juga mau kalau kayak gitu. Kayak tadi gue bilang dia tuh bukan dukun gitu, dia pinter, dia ngejelasin kalau bisnis IRC yang dia jalanin tuh emang untungnya gede banget. Jadi para investor tuh nggak usah pusing, nggak usah capek buat ngejalanin duitnya kayak gimana. Biar lu tinggal tanam duit, gue yang kerjain nih duit, jadi banyak, lu dapet untung, gue dapet untung, enak kan gitu. Nah, orang-orang yang tertarik sama si Ponzi ini tuh dia langsung join invest di bisnis Ponzi dan benar-benar dibayar keuntungannya. Bahkan ada yang terima keuntungan hingga $750 dari modal awal cuma 1.250. Gila, 50% lebih. Makin berani dia yang ngasih lebih. Siapa yang nggak mau ya kan? Pada Januari 1920, Ponzi meresmikan perusahaannya Securities Exchange Company untuk semakin mempromosikan skema bisnisnya. Di bulan pertama, dari 18 investor, dia bisa dapetin total $1.800 yang selanjutnya dia bayarkin modal dan keuntungannya pada bulan depan dengan uang para investor baru. Nah, mulai bandel nih, usaha yang tadinya legal sekarang mulai melenceng.
ke jalan yang nggak benar. Oke, skema bisnisnya tuh berjalan lancar sampai Ponzi bisa pindah ke kantor yang lebih besar. Yang kali ini berada di Niles Building di School Street, dan promo akan bisnisnya ini tuh tersebar dari mulut ke mulut yang efektif mendatangkan para investor baru. Para investor yang datang terus-menerus mulai membuat Ponzi semakin kewalahan, dan untuk mengatasi hal tersebut, Ponzi mulai mempekerjakan agen-agen untuk melayani para investornya, dan Ponzi berani membayar agen-agen itu dengan uang yang sangat besar untuk tiap dolar yang mereka setorin. Oke, jadi gini, dalam waktu sebulan antara Februari dan Maret 1920, itu total investasi yang masuk naik dari $5.000 sampai ke $25.000. Dan seiring dengan makin banyaknya orang yang mau invest, Ponzi mempekerjakan lebih banyak agen lagi. Terus dia nyari investor baru di New England dan New Jersey, dan pada saat itu Ponzi memberi lebih banyak keuntungan, yang mana hal itu semakin membuat banyak orang untuk ikut invest ke dalam bisnisnya. Di bulan Mei 1920 dia bisa ngumpulin $420.000. Gila, $420.000. Di bulan Juni pendapatannya naik lagi jadi $2,5 juta. Masuk ke bulan Juli, dia bisa dapat $1 juta setiap minggunya. Terus lanjut sampai di akhir bulan Juli usahanya makin lancar, sampai dia bisa nampung $1 juta per harinya. Gila, pesat banget. Ya. Dari bulan awal, investor awalnya cuma 18 orang, dia dapat 1.800. Masuk ke Februari, Maret, total invest yang masuk dari 5.000 ke 25.000. Dari 25.000 naik lagi. Di bulan Mei dia bisa ngumpulin 420.000. Bulan Juni $2,5 juta. Bulan Juli $1 juta, sampai akhirnya di sini nih, ya akhir-akhir Juli dia bisa dapetin $1 juta tiap harinya. Gila. Ingat ya, di awal tuh waktu mulai dia jalanin bisnis ini, dia butuh modal, dia minjem duit ke bank dan ditolak, sampai nih di Hanover Trust itu dia ditolak juga kan. Nah, di sini nih Ponzi mulai nyetorin uangnya di Hanover Trust Bank di Boston dengan harapan kalau nanti rekeningnya cukup besar, dia bisa nguasain bank tersebut. Sampai akhirnya dia mampu beli saham terbesar yang bisa nguasain bank itu setelah dia deposit sebesar $3 juta. Ya, buat Ponzi $3 juta sih mudah gitu kan, dia bisa ngasilin jutaan dolar per hari ya kan. Nah, orang-orang bahkan sampai gadein rumah dan make uang tabungannya buat invest ke Ponzi. Bahkan banyak para investornya tuh nggak ambil keuntungan, mereka malah investasiin lagi uang modal dan keuntungannya itu dengan harapan semakin besar keuntungan yang akan mereka dapat di kemudian hari. Sementara perusahaan Ponzi udah bikin banyak cabang mulai dari daerah Maine sampai ke daerah New Jersey. Gila. Dimulai kuasain tuh kota-kota tuh. Meskipun usaha Ponzi udah bisa mengeruk dana yang luar biasa besar setiap harinya, tapi analisis keuangan yang paling sederhana pun tuh bisa nunjukin kalau sebenarnya skema bisnis yang Ponzi jalanin ini tuh bermasalah. Bahkan tuh mengalami banyak kerugian. Tapi itu nggak jadi soal buat Ponzi selama uang masih terus mengalir ke perusahaannya. Jadi dia bayar investor yang lama pakai uang investor baru yang seharusnya uangnya itu dia puterin buat beli kupon IRC. Dan sekarang dia udah nggak lagi jalanin skema IRC. Investor Ponzi yang awalnya berasal dari imigran kelas pekerja seperti dirinya, kini info mengenai bisnisnya tuh udah menyebar ke segala penjuru. Dan sekarang investornya tuh bukan hanya dari kalangan bawah, tapi juga sampai ke kalangan elit di Boston yang juga turut serta dalam bisnis tipu-tipu punya dia. Bahkan hampir 75% anggota kepolisian Boston juga ikut invest. Karena Ponzi tuh nggak pilih-pilih siapa yang bisa join ke dalam bisnisnya. Dia terima semua kalangan, dia nggak diskriminatif, ya kan. Semua orang gabung, mulai dari orang terdekatnya kayak supirnya gabung, iparnya gabung, bocah kecil penjajah koran yang cuma punya duit recehan dia terima juga.
apalagi kalangan orang-orang berduit kayak banker dari Kansas yang mampu invest sampai $10.000. Pokoknya semua dia tampung tanpa pandang bulu. Kenapa skema bisnis yang awalnya legal ini beralih jadi ke bisnis yang ilegal? Karena Ponzi sadar, skema IRC yang ngubah kupon jadi duit ini dalam segi logistik aja udah nggak masuk akal. Contohnya, pada Januari 1920, dari 18 investor awal yang bisa invest $1.800, Ponzi harus dapat 53.000 kupon biar bisa dapat untung. Nah, lu bayangin, kalau dari investor sekarang yang anggotanya udah sampai 15.000 orang, dengan dana jutaan dolar, dia perlu kapal segede Titanic, ya, dipenuhin sama kupon-kupon IRC yang dikirim dari Eropa ke Amerika. Nah, tapi Ponzi itu tetap stay cool, dia santuy, dia tahu bahwa keuntungan para investor itu pasti bakal balik lagi ke dia. Karena banyak dari investornya tetap terus invest lagi, dan lagi. Ponzi sekarang hidup mewah. Dia mampu beli mansion yang mewah di Lexington, Massachusetts. Apa sih Tar, gue cari dulu. Lexington, Massachusetts. Selain rekening di Hanover Trust, dia juga punya banyak rekening yang tersebar di beberapa bank sepanjang New England. Dia juga mampu beli Locomobil, mobil terbaik pada saat itu. Dia beli 2 tiket first class ke Italia yang awalnya buat honeymoon, tapi akhirnya dia ubah nggak jadi honeymoon, malah jadinya dia boyong nyokapnya dari Italia ke Amerika dengan kapal persiar first class dan lanjut tinggal bareng di Lexington. Action! Tapi nggak lama dari situ ibunya meninggal. Dan pada 31 Juli 1920, Ponzi mendonasikan uang sebesar $100.000 ke Italian Children's Home buat mengenang ibunya. Ponzi juga beli perusahaan makaroni dan sebagian perusahaan wine dalam usahanya supaya dapat untung biar bisa bayar para investornya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan itulah yang mulai akan terjadi kepada pendiri Ponzi. Bisnis Ponzi yang meningkat dengan pesat tentunya mulai menarik kecurigaan. Ketika penulis keuangan Boston menduga bahwa nggak mungkin Ponzi bisa ngasih keuntungan yang begitu besar dalam waktu yang sangat cepat dengan cara legal. Ponzi langsung menuntutnya di pengadilan dan pengadilan membebankan pembuktian kepada penulis dan penerbit yang berakhir dengan kemenangan di pihak Ponzi. Dan berkat kemenangannya dalam gugatan itu, Ponzi mulai berhasil menetralisir gangguan yang akan mengganggu bisnisnya untuk sementara waktu, dan Ponzi juga dapat ganti rugi $500.000. Udah mulai ada nih yang coba ngegoyang kekuasaan dia. Tapi Ponzi nggak bisa tinggal diam. Dia juga gak kalah cerdas. Dia langsung serang balik siapapun yang coba ngeganggu kekuasaannya, ngeganggu kerajaan bisnisnya. Terbukti kan ketika ada penulis yang mengutarakan opininya bahwa ini tuh gak beres, langsung dituntut sama dia. Dan gilanya dia menang dan dapat ganti rugi $500.000. Gue gak bisa lanjutin cerita itu di episode kali ini karena durasi yang memisahkan kita. Di minggu depan gue bakal ceritain nih, mulai nih keruntuhannya Ponzi nih datang bertubi-tubi sampai akhir riwayatnya dia kayak gimana, dan juga gue bakal bahas aplikasinya skema Ponzi ini yang bikin banyak korban di Indonesia gitu, dan contoh-contoh kasusnya. Yang punya saran kritik bisa tulis di kolom komentar, terus dukung gue dengan cara klik like dan juga subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes! Kan! Nah, pegel gua.